Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video sebelumnya, kali ini sudah sampai pada tahapan proses coding. Yang pertama adalah proses crawling. Dalam proses crawling, terdapat beberapa library yang digunakan untuk melakukan crawling terhadap suatu website. Pada bagian ini adalah bagian untuk melakukan koneksi dari Python terhadap database. Nama databasenya adalah database klasifikasi. Pada bagian selanjutnya terdapat variabel dokumen yang akan digunakan untuk menampung hasil sementara dari proses crawling. Selanjutnya ada variabel no yang bertindak sebagai page suatu halaman. Selanjutnya ada list kategori di mana crawling dilakukan terhadap beberapa kategori. Di sini yang menggunakan 10 kategori. Selanjutnya adalah tahapan di mana proses eksekusi crawling berjalan. Pada tahapan crawling ini terdapat beberapa variabel yang akan disimpan seperti dokumen ID, judul, isi, URL, serta ID kategori. Dokumen ini nantinya akan bertindak sebagai data training. Setelah proses crawling selesai, dari beberapa dokumen yang tersimpan dalam list dokumen akan disimpan kembali ke dalam database. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan proses crawling ini. Proses crawling sudah selesai, sekarang coba kita lihat ke dalam database-nya. Seperti yang kita lihat, data hasil crawling sudah masuk ke dalam database. Selanjutnya adalah tahapan pre-processing dan waiting atau pembobotan. Pada bagian pre-processing dan waiting atau pembobotan, terdapat beberapa bagian penting yang ada di dalamnya, seperti melakukan koneksi terhadap database, membuat sebuah variabel untuk menampung hasil data sementara. Selanjutnya ada sintak untuk mengambil data dari database, seperti mengambil data testing, mengambil data kategori, dan mengambil data training. Dan di sini ada sebuah function untuk tahapan pre-processing sendiri. Dalam tahapan pre-processing, terdapat beberapa langkah yang harus dilalui, seperti case folding, tokenizing, filtering, dan terakhir adalah stemming. Dalam proses filtering, saya menambahkan beberapa kata yang menurut saya perlu dihapus dalam sebuah dokumen, dan beberapa kata tersebut saya tampung dalam variabel hapus. Selanjutnya ada function untuk menghitung TF atau term frequency. Term frequency sendiri adalah menghitung kemunculan kata terhadap suatu dokumen dan juga menghitung frekuensi kata dalam semua dokumen. Jika semua proses penghitungan frekuensi atau kemunculan kata sudah selesai, maka data-data tersebut akan disimpan ke dalam database yang disimpan dalam tabel TF training. Tabel TF training mengandung ID, term, dan juga TF atau frekuensi kemunculan katanya, dan juga ID training. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk nge-run atau menjalankan program pre-processing and waiting ini. Proses sudah selesai, selanjutnya kita akan mengecek ke dalam database apakah data berhasil masuk atau tidak. Oke, di sini datanya sudah masuk, artinya proses tersebut berhasil. Mungkin itu saja proses coding yang sudah saya kerjakan. Saat ini saya sedang mengerjakan tahapan untuk pengklasifikasiannya dengan menggunakan metode FBS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.